Inspirasi apa yang mendorong seorang Profesor Maskuri Abdillah menggeluti bidang akademik sampai mencapai gelar guru besar, Prof? Di Jerman, saya menekuni fikih siasah. Waktu itu memang saya lihat belum ada dosen yang menekuni. Jadi belum ada. Siasah. Belum ada ya. Pak Ibrahim Hussein waktu itu yang ngajar saya, tapi beliau kan tidak spesifik fikih siasah. Dalam fikih klasik kan ini ada muslim, ada dhimmi, kemudian ada dhimmi itu ada harbi, ada ahdi. Nah itu tidak relevan lagi sekarang. Nah itu jadi interpretasi sekarang, karena memang sekarang sudah nggak ada lagi dhimmi. Walaupun masih banyak dikutip oleh orang-orang tadi, baik itu Salafi maupun Hizbut Tahrir maupun yang Ikhwan itu. Harus begitu, kalau tidak itu menyalahi hadis. Iya. Bebas orang perempuan ada pendidikan dan ada kontak dengan dunia lain begitu ya, sehingga kemampuan perempuan sekarang dijamin di samping sistem. Kalau dulu sistemnya kan individual. Kalau sekarang kolektif. Jadi kalau ada seorang menjadi kepala negara atau menteri, itu bukan dia sendiri yang memutuskan. Yang memikirkan tuh banyak orang. Ya banyak orang begitu. Jadi sudah beda konteksnya. Jadi ini sering juga kita berdiskusi, yang ada orang-orang yang punya pendapat, termasuk akademisi, bahwa kalau agama dibawa ke demokrasi, itu tidak ada demokrasi, itu bertentangan demokrasi. Bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Next Class Podcast. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Husnil. Di podcast ini kita akan berbincang dengan para guru besar, akademisi, intelektual dari lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini kita kedatangan Profesor Maskuri Abdillah. Beliau adalah guru besar dalam bidang politik Islam. Kajian-kajian beliau sangat banyak, dan selain itu beliau juga menggeluti beberapa hal yang saya kira akan menarik kalau kita ulik lebih jauh. Selamat datang, Prof. Maskuri. Selamat datang. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ge? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Maskuri. Prof. Maskuri itu kalau bagi mahasiswa UIN atau yang peralihan dari IAIN ke UIN tuh, dulu bukunya menjadi sering didiskusikan, tulisan-tulisannya gitu. Prof, kalau boleh kami tahu, Prof, inspirasi apa yang mendorong seorang Profesor Maskuri Abdillah menggeluti bidang akademik sampai mencapai gelar guru besar, Prof? Oh iya. Iya, terima kasih. Ini memang terkait dengan minat seseorang ya. Oh gitu. Minat seseorang itu mau jadi apa gitu. Saya kepengen ya jadi yang menekuni ilmu. Karena kalau menekuni ilmu itu ilmu kita itu masih dipakai orang. Jadi kita dapat pekerjaan, dapat gaji, tapi juga sekaligus ilmu itu bisa ditularkan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi kepengen, kan beda-beda keinginan orang itu. Jadi oleh karena itu ketika selesai sarjana lengkap, itu ada tawaran-tawaran untuk masuk PNS birokrasi, itu saya tidak tertarik. Tidak tertarik oleh? Walaupun saya harus nunggu selama 4 tahun ya. Oh, 3 tahun, Bro? 4 tahun jadinya. 4 tahun untuk menjadi pegawai negeri dosen itu. Dosen? Iya, tapi tetap saja insya Allah nanti akan ada juga jalan itu. Begitu juga ditawari juga untuk luar daerah. Oh, luar daerah? Sumatera misalnya itu. Tapi saya kepengen saya di Jakarta, karena saya kebetulan kan sudah waktu itu aktivis mahasiswa di tingkat pusat ya. Ya. Jadi lebih baik kalau saya karirnya di Jakarta. Nah, di situ ya. Ya saya sendiri sebenarnya, saya kan pesantren ya dulu. Di Sanawiyah itu pesantren di Meranggen ya. Meranggen Putuhiyah itu. Kemudian aliyahnya di Tebuireng. Masuk PTIG. Waktu itu baru sarjana muda. Sarjana muda, BA. Belum ada sarjana lengkap. Maksudnya belum ada ujian negeri itu sarjana lengkap. Jadi saya
walaupun waktu itu belum bercita-cita menjadi pegawai negeri, tapi lebih baik punya senjata daripada sama sekali. Kalau sewaktu itu diperlukan itu ya bisa dipakai. Jadi saya mengulang. Jadi sudah tingkat 5 di PTIG, saya mengulang lagi tingkat 4 di Fakultas Syariah. Masuk program sarjana lengkap. Nah, selesai tahun 85. 85. Jadi waktu itu saya tertariknya adalah pada usul fikih. Pada awalnya. Iya, jadi saya skripsinya adalah usul fikih. Jadi pemahaman hukum Islam secara kontekstual. Ternyata sampai sekarang masih saya pakai. Masih relevan ya, Prof? Masih relevan. Betul ya. Karena saya ngajar sekarang di S3 juga sama ya, antara teks, konteks, dan penafsiran. Itu kan sama dengan apa yang saya tekuni begitu. Dari awal. Jadi fikih siasah itu merupakan implementasi dari pemahaman secara kontekstual itu. Nah, itu. Justru harus kuat logika usul fikih. Iya, metodologi dalam memahami fikih itu adalah usul fikih. Baik. Jadi itu yang sekarang kita pakai adalah karena persoalan siasah itu kan sangat berbeda. Betul. Karena persoalan bukan muamalah juga banyak yang berbeda ya. Kalau ibadah sama kan antara masa lalu dengan masa sekarang. Munakahat tidak jauh berbeda. Tapi kalau siasah itu berbeda antara masa lalu dengan masa sekarang. Begitu juga ekonomi Islam kan sudah berkembang begitu ya. Betul. Jadi saya kemudian ke Jerman itu, di Jerman saya menekuni fikih siasah. Waktu itu memang saya lihat belum ada dosen yang menekuni. Jadi belum ada. Siasah. Belum ada ya. Pak Ibrahim Hussein waktu itu yang ngajar saya, tapi beliau kan tidak spesifik fikih siasah kan begitu. Wah, ini berarti masih ada yang kosong itu. Sampai sekarang pun saya melihat mana akademisi atau ulama-ulama yang menekuni fikih siasah itu kok siapa gitu ya, masih sangat sedikit. Dan yang senior kok nggak ada begitu. Itu artinya saya pilihannya di situ fikih siasah. Peluangnya di situ, Prof. Iya, di situ. Ini yang dan yang penting lagi adalah karena tadi ada perbedaan konteksnya antara masa lalu dengan masa sekarang. Kalau itu dibiarkan saja hanya teori-teori saja. Betul. Teori tentang khilafah, teori wazir itu sudah berubah. Itu kan hasil ijtihad kan tidak ada secara eksplisit dalam Quran maupun hadis yang itu. Jadi itu harus ditekuni sekarang. Ya itu. Itulah yang kemudian mengantarkan Prof ke mana-mana ya, Prof ya. Iya, waktu itu memang saya jurusannya sebenarnya ketika sarjana lengkap itu muamalat. Muamalat malah? Iya. Kajiannya waktu apa tuh? Muamalat itu dulu gabung satu ya. Jadi namanya muamalat itu di sana itu gabung antara ekonomi Islam, kemudian hukum pidana Islam, hukum siasah, hukum tata negara Islam gitu ya. Jadi dulu muamalat. Jadi ada dua. Satu naungan muamalat begitu ya. Jadi kalau saya milih usul fikih atau memilih siasah itu sebenarnya nggak keluar dari jurusan itu. Dulu namanya juga kan kemudian berkembang menjadi jinayah siasah. Jinayah. Nah, itu jadi gabung satu. Ketika muamalat berdiri sendiri. Jadi muamalat yang waktu zaman saya itu berkembang dari 3. Muamalat yang kemudian menekuni pada bidang hukum bisnis Islam, kemudian yang hukum pidana Islam, dan kemudian hukum tata negara Islam atau siasah begitu. Nah, jadi di situ maka kemudian saya sesuaikan disertasi itu harus yang terkait dengan siasah. Begitu. Itu adalah demokrasi. Soal apalagi waktu itu diskusi mengenai demokrasi sedang marak juga ya, Prof? Iya, sebenarnya sampai sekarang kan ada 2 persoalan. Apa itu? Di internal umat Islam masih banyak yang menolak demokrasi. Sampai sekarang. Seperti kalangan HTI. HTI dari Salafi dan itu demokrasi, begitu juga kalangan Ikhwan yang radikal ya, itu menolak. Kalau ada Ikhwan yang moderat tidak gitu ya. Argumen utama mereka itu penolakannya? Penolakan itu adalah hukum. Itu adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan.
Hukumnya adalah hukum sekuler. Hukum sekuler. Nah, itu ditolak gitu Ditolak ya. gitu ya. Jadi nggak ada kompromi, walaupun kalau sekarang kita menerima itu kan ada penyesuaian, nanti kita lihat. Sisi lain dari pihak luar, non-Muslim, itu melihat Islam itu tidak kompatibel dengan demokrasi, bahkan bertentangan. Baik secara konsep maupun secara action. Karena prakteknya itu adalah negara-negara Muslim itu tidak ada yang demokratis kan, atau tingkat demokratisnya masih sangat rendah begitu. Nah, itu jadi saya mencoba memahami itu ya, dan itu saya yakin bahwa itu sampai yang ke depan bertahun-tahun itu masih relevan kan. Masih relevan. Sekarang juga masih relevan gitu ya, tentang persoalan-persoalan itu. Demokrasi. Nah, ini yang mendorong saya untuk demokrasi. Lalu kemudian dan itu kemudian sekaligus juga saya sebagai orang yang mendukung demokrasi, dan menurut saya mayoritas ya, mayoritas ulama di dunia itu adalah mendukung demokrasi. Tetapi umumnya itu adalah ada penyesuaian. Jadi penyesuaian demokrasi dalam konteks Islam agar tidak bertentangan secara diametral gitu ya. Misalnya demokrasi itu kan berdasarkan sekularisme. Betul. Jadi disesuaikan agar ya tetap menolak sekularisme. Demokrasi dilihat dari segi nilai-nilainya, terutama adalah 3 ya. Pertama adalah persamaan. Dua, kebebasan, dan ketiga adalah bisa dianggap persaudaraan, atau kalau saya melihat pluralisme. Jadi harus menghargai orang lain. Nah, itu masih tetap relevan. Nah, itu jadi ada penyesuaian. Kebebasan disesuaikan ajaran Islamnya kayak apa, ada batas-batas kan sebenarnya di manapun itu kan ada batas. Hanya memang batasan syariah itu lebih ketat begitu dibandingnya. Nah, begitu juga ada persamaan-persamaan. Nah, di sini satu sisi menyelesaikan demokrasi dengan ajaran Islam, sisi lain adalah menafsirkan atau reinterpretasi ajaran Islam yang sebenarnya itu sangat konteks dengan pada saat itu. Tidak pada saat ini. Misalnya yang menjadi persoalan kritik dari orang luar Islam itu kan 2. Apa itu, Bro? Pertama adalah kaitan kedudukan Muslim. Dalam fikih klasik kan ini ada Muslim, ada dhimmi, kemudian ada dhimmi itu ada harbi, ada ahdi. Nah, itu tidak relevan lagi sekarang. Nah, itu jadi interpretasi sekarang, karena memang sekarang sudah nggak ada lagi dhimmi. Walaupun masih banyak dikutip oleh orang-orang tadi, baik itu Salafi maupun Hizbut Tahrir maupun yang Ikhwan itu harus begitu. Kalau tidak itu menyalahi hadis. Padahal itu konteksnya apa dulu waktu itu kan itu. Nah, itu jadi hubungan Muslim dan Muslim sekarang sama-sama warga negara, mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Nah, itu yang reinterpretasi. Termasuk juga kedudukan perempuan. Itu ada yang bisa atau harus direinterpretasikan. Memang kalau masalah waris itu tidak ya, karena itu sudah qat'i. Tapi yang lain kan bisa, misalnya persoalan perempuan boleh menduduki jabatan. Ya, itu kan memang ada hadis, tapi hadisnya kan ahad, dan konteksnya juga lain, karena perempuan pada waktu itu memang hanya ada di rumah, tidak ada pendidikan, nggak ada komunikasi. Sekarang kan bebas, orang perempuan ada pendidikan dan ada kontak dengan dunia lain begitu ya, sehingga kemampuan perempuan sekarang dijamin di samping sistem. Kalau dulu sistemnya kan individual. Kalau sekarang kolektif. Jadi kalau ada seorang menjadi kepala negara atau menteri, itu bukan dia sendiri yang memutuskan. Yang memikirkan tuh banyak orang. Ya, banyak orang begitu. Jadi sudah beda konteksnya. Ini yang tadi saya katakan pemahaman hukum secara kontekstual. Ini kita praktekkan pada jadi aplikasinya adalah pada fikih siasa itu. Karena itu saya sedang menulis buku ya tentang fikih siasa itu. Yang kontemporer. Ya, itu akhir bulan ini selesai dan langsung saya bukan itu. Diterbitkan penerbit apa, Bro? Insya Allah nanti yang paling gampang, karena itu buku ajar ya. Buku ajar tapi bisa dipakai oleh masyarakat umum. Yang sama sekali berbeda dengan yang ada. Jadi itu karena dulu diminta oleh teman-teman yang coba membuat fikih siasah yang desainnya atau strukturnya atau sistematikanya itu mirip dengan hukum tata negara. Kita buat seperti itulah itu, biar mudah juga dipakai.
Oh, itu harapannya nanti akan jadi pegangan bagi mahasiswa UIN. Mahasiswa dan orang umum. Ya, karena bahasanya cukup lumayan dalam ya. Populer dan juga ya, cukup dalam juga. Jadi kalau mahasiswa S1 bagus juga, tapi perkiraan saya belum bisa memahami sepenuhnya. Oleh karena itu bisa dipakai untuk S2 itu. Ya. Nah, itu saya katakan bahwa itu adalah merupakan tajidul fiqh as-siyasi. Itu merupakan pembaharuan dalam fikih siasa. Kalau judulnya fikih siasa kontemporer. Fikih siasa kontemporer. Wah, fikih politik ya. Fikih politik kontemporer. Wah, kita tunggu. Jadi ini kontemporer ya. Jadi kita kalau masa lalu kan beda. Betul. Karena saya lihat buku-buku yang tentang fikih siasa itu masih ada akad, ada ada baik, baiat ya maksudnya. Ada baiat, ada masalah masalah wazir yang dilihat pada saat itu gitu ya. Wazir tarfid, wazir tanfid. Ini sudah berbeda sekarang itu. Ini jadi saya mencoba, ini percobaan juga itu. Tapi saya melihat ternyata banyak juga ulama-ulama di dunia ini yang membahas, tapi tidak secara komprehensif begitu. Jadi ada yang bahas tentang syura, tentang demokrasi. Ini ada membahas tentang politik, partai politik. Ini yang lain mendapat tentang sultah ya, tentang kekuasaan. Saya menggabungkan semuanya itu seperti yang jadi intinya adalah pertama adalah konsep Islam tentang negara, yang kedua adalah konsep Islam tentang warga negara. Warga negara. Jadi itu menarik itu. Jadi itu ya. Jadi mulai kan negara itu dari apa, lembaga-lembaga negara apa, kewajiban negara apa, kalau warga negara hak dan kewajiban apa, itu di situ. Nah, insya Allah nanti kalau bisa cepat ya 3 bulan lagi bisa beredar ya, Prof. Iya itu. Iya, konsep soal warga negara itu kan sesuatu yang baru dalam konteks kajian fikih itu. Iya. Jadi itu sebagian besar memang baru ya. Itu ada 13 judul. Jadi saya sesuaikan dengan jumlah semester. Jumlah pertemuan dalam satu semester itu kan 15 kali kan. 15 kali, Jadi itu 3 kali, atau saya kalau membuat judul untuk mahasiswa itu 13 kali, udah saya bikin 13 kali. Wah, itu. Jadi itu yang kita harapkan nanti bisa mengisi kekosongan. Saya menganggap itu adalah kekosongan karena itu tadi belum menunjukkan fikih siasa yang kontekstual dengan sekarang. Betul. Secara teoritik dan praktik gitu. Ya, tapi ini harus dibedakan ya, jurusan politik Islam itu. Memang kalau melihat jadi nomenklatur, fikih siasa itu lebih pada normatif. Jadi kalau ilmu politik itu lebih pada kajian yang empiris. Political science ya. Iya, itu political science itu kan teori-teori itu didapatkan atau disusun karena peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris kemudian dirumuskan. Kalau dalam fikih siasa itu 2. Ini ada norma-norma, kemudian kita lihat konteksnya, antara norma dan konteks itu kita padukan, kemudian menjadi konsep. Itu tadi, misalnya tentang persoalan tadi, kewarganegaraan tadi. Kewarganegaraan itu ada hadis, ada Quran. Ini kemudian kenyataannya empiris sekarang, ya kita gabungkan seperti itu. Wah, menarik sekali, Prof. Nah, Prof, kalau tidak salah, itu kan salah satu kajian Prof mencoba survei pandangan-pandangan intelektual Muslim tentang demokrasi itu, Prof. Waktu itu, Prof. Temuan-temuan penting apa, Prof, dalam kajian Prof waktu itu? Iya, sama sesuai dengan saya katakan tadi. Kalau Muslim Indonesia yang apalagi intelektual itu kan semuanya setuju ya. Jadi hampir tidak ada. Iya, nggak ada masalah. Itu. Iya, karena intelektual bukan ulama. Beda kan? Iya. Kalau ulama mungkin ya, tapi kalau intelektual itu kan ada kemampuan untuk mengaktualisasikan Islam dalam konteks sekarang. Kalau dia ulama tapi dia bisa mengkontekstualisasikan, melihat permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, itu kita masukkan ulama yang intelektual. Jadi orang-orang dulu belum ada Hizbut Tahrir ya, Salafi itu sulit dikatakan sebagai intelektual. Apalagi tahun 90-an itu kan Salafi belum berkembang. Sebenarnya berkembang mereka itu kan setelah masa reformasi ini. Dulu ditekankan, mereka di bawah tanah, aliran itu di bawah tengah, sehingga ekspresi dalam bentuk pemikiran-pemikiran pun itu belum nampak waktu itu ya. Belum nampak.
Ya sekarang kan nampak, tapi kan bentuknya bukan bentuk kajian intelektualisme, tapi lebih pada normatif yang sesuai dengan masa lalu juga itu. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada masalah mereka mendukung ya, termasuk juga untuk menafsirkan. Yang ada perbedaan-perbedaan misalnya, dan itu sampai sekarang kan, bagaimana menerapkan hukum Islam. Nah, itu Prof. Itu. Karena itu dua hal ya. Negara yang demokrasi barat, liberal, sekuler, itu kan tidak boleh melibatkan agama. Sedangkan untuk umat Islam itu kan kewajiban. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi ini sering juga kita berdiskusi, yang ada orang-orang yang punya pendapat, termasuk akademisi, bahwa kalau agama dibawa ke demokrasi, itu tidak ada demokrasi, itu bertentangan demokrasi. Saya katakan, dalam konteks seperti di Indonesia, demokrasi itu apa? Jadi saya mengatakan, demokrasi itu kan majority rule. Aspirasi mayoritas itu harus diakomodir. Kecuali kalau aspirasi itu melawan atau mendiskriminasi yang minoritas, itu ya nggak boleh. Kalau itu nggak mendiskriminasi ya boleh. Jadi kalau Anda mendukung demokrasi, mestinya Anda juga mendukung kalau bangsa Indonesia itu menginginkan hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Iya. Apalagi udah jelas bahwa Indonesia itu berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana Anda mau menolak seperti itu? Nggak bisa jawab. Itu. Jadi tetap kita berusaha, satu sisi menjaga demokrasi, satu sisi kita sedapat mungkin ya bisa menformalisikan juga, menformalkan syariah dalam legislasi nasional ya. Dan itu kan sudah ada zakat, ada hukum ekonomi Islam, ada sukuk, itu sudah ada begitu ya. Dan itu kemudian ada saya klasifikasi karena ada dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum. Itu dipakai banyak orang itu. Saya ingat juga Pak Ibrahim Husain dulu yang mengajarkan mahasiswa. Sekarang sama juga Yusuf Qaradawi yang orang Ikhwan itu juga fattaqullaha mastata'tum. Jadi tidak hitam di atas putih. Jadi kalau Ikhwan yang keras kan enggak, pokoknya kalau tidak wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika kafirun. Kalau tidak menghukum dengan Allah berarti kafir. Yusuf Qaradawi tidak. Ya dulu dari Pak Ibrahim Husain juga, dan saya sejak dulu juga mengatakan seperti itu. Apa yang kita bisa lakukan? Misalnya kalau itu hukum perkawinan, ya hukum perkawinan. Ekonomi, ya kita ekonomi. Kalau tidak bisa formal, yang substantif. Baik. Kalau tidak substantif, esensial. Jadi ini teori saya juga ya, karena belum ada yang mengungkapkan itu. Ada beberapa yang teori saya yang memang sudah saya kumpulkan itu dalam buku dulu alumni UIN itu saya melihat ada beberapa temuan-temuan saya. Antara lain adalah ketika penerapan syariah ini. Pertama adalah secara formal. Ya, tadi ada hukum ekonomi Islam, hukum zakat, dan seterusnya. Yang kedua, substantif. Substantif itu artinya hukum Islam itu secara dzatian, secara jauharian itu masuk dalam hukum nasional. Misalnya hukum mati bagi pembunuhan, itu substansinya sama. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang salah mengartikan substansi. Substansi itu diingat esensi, bukan. Substansi itu sama persis, teman beda nama. Beda nomenklatur. Misalnya hukum mati dengan dalam Islam itu kan hukum qisas. Itu kan sama itu. Betul. Itu substansi namanya. Pembunuhan berencana maksimalnya hukuman mati. Itu. Jadi itu substantif itu. Kalau esensial itu adalah dari segi prinsipnya. Misalnya orang yang mencuri itu merupakan suatu perbuatan kriminal. Dan oleh karena itu harus dihukum. Hukum tangan. Ya, kalau substansinya hukum tangan. Tapi esensinya yang penting ada hukuman. Ada takzir. Ada hukuman. Ada apakah hukuman. itu dalam bentuk misalnya
di penjara, itu esensi bukan substansi. Jadi harus bedakan, karena saya melihat itu kadang-kadang orang salah mengartikan substansi. Jadi kalau prinsip-prinsip itu adalah substansi, bukan. Kalau esensi itu sama, cuman beda nama. Jadi ini 3 pelaksanaannya. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan secara formal, ya substansi. Kalau tidak, ya dengan esensi. Nah, itu yang fattakullah semampunya. Yang jelas kita tidak menolak, karena ada orang-orang yang menolak, yaitu kelompok liberal itu ya, bahwa syariat itu sudah tidak relevan lagi begitu ya. Itu juga sesuatu yang ekstrim, ekstrim yang lain. Tadi kan saya nih, jadi ada yang ekstrim dalam bentuk misalnya salafi maupun ikhwan, ini ekstrim liberal. Jadi kita sebenarnya ada di tengah seperti itu. Betul. Dan ini kemudian dengan upaya juga ya, yang tidak ada ikhtiar tadi, ada kita sebut dengan objektifikasi. Jadi objektifikasi itu adalah menjadikan aturan-aturan Islam, terutama syariah itu, yang tadinya adalah abstrak, hanya semata-mata pengabdian Allah kepada Allah, tapi tidak hanya itu juga menjadi sesuatu yang lebih konkret, rasional, dan memang dibutuhkan oleh orang lain. Ya misalnya kalau kita mengatakan bahwa kesehatan itu harus bagi umat Islam, itu kan rasional kan, sesuatu itu yang perlu gitu. Yang perlu kan itu. Jadi itu di objektifikasi artinya. Jadi bukan hanya ini karena hukum Allah, itu bukan, tapi ini secara rasional diperlukan. Ya, itu yang disebut dengan objektifikasi. Betul. Sehingga itu tidak banyak menimbulkan persoalan, terutama sekali di kalangan minoritas kan. Betul. Ya, kalau di minoritas kan kadang-kadang kita ini kan bukan negara Islam, negara agama itu. Ya, kita upaya-upaya dengan itu. Dan hanya kalau yang formal itu hanya bersifat privat. Ya, individu-individu, misalnya hukum privat, misalnya ekonomi itu bisa perkawinan, tapi itu tidak bisa dalam hukum pidana. Misalnya ini kadang-kadang ada orang yang dulu sering mengatakan, ya sesuai dengan Piagam Jakarta bagi orang Islam harus melaksanakan pidana. Kalau hukum publik itu ada pidana, ada tata negara. Kalau itu tidak sama, bisa masalah. Misalnya orang Islam yang mencuri di pertentangan, katakanlah orang berzina deh. Orang yang berzina menurut Islam dicambuk. Menurut agama lain tidak. Jadi itu kan tidak adil. Chaos malah, Prof. Iya, tidak adil, malah nanti dari masalah itu nggak diapa-apakan kita. Ya, itu jadi nggak bisa. Kalau hukum privat, apakah itu perkawinan atau ekonomi misalnya, itu silakan masing-masing. Itu namanya legal pluralism. Itu memang dibenarkan di dalam studi ilmu hukum ya, yang seperti itu. Nah, yang menarik juga tuh, Prof, soal syariatisasi atau formalisasi itu, menurut penelitian Michael Buchler itu justru yang mendorong regulasi tentang syariah ini berasal dari partai-partai sekuler seperti Golkar, PDIP walah. Itu gimana tuh, Prof? Iya, sebenarnya kalau PDIP tidak sih. Kecuali kalau misalnya tempatnya itu misalnya di Banten ya. Itu PDIP, tapi PDIP itu kan partai yang dulunya tidak mau melibatkan agama dalam negara. Betul, seperti termasuk yang dulu ya, walaupun sekarang kadang-kadang saja muncul tidak setuju dengan pendidikan agama di sekolah. Ya, termasuk juga PSI ya. Tapi sekarang kan sudah nggak nyaring. Awalnya itu PSI menolak pendidikan agama, sama juga PDIP. Jadi itu memang tidak. Yang lain misalnya Golkar, itu memang bisa dikatakan bahwa itu untuk menghilangkan kesan ya, bahwa partai itu adalah partai nasionalis yang anti-Islam. Kemudian, tapi betapapun juga itu harus menang. Caranya adalah mengajak atau memberikan kebijakan yang memang itu menarik bagi rakyat begitu ya. Nah, ini terutama sekali di daerah-daerah yang kuat Islamnya gitu ya. Misalnya ada di Cianjur, misalnya di Banten, misalnya di Sumatera Barat, itu menggunakan itu. Tapi sebenarnya itu bukan syariah sebenarnya. Itu lebih agama ya. Sehingga saya menggunakan istilah itu dulu kalau saya di Pasca itu, ya sampai sekarang juga. Orang kan menganggap itu perda syariah. Itu tidak tepat. Karena itu bukan syariah, perda hukumnya juga tidak sama dengan syariah. Kalau mau dianggap bernuansa syariah,
bernuansa. Dari nuansanya saja, karena itu sangat mendukung ya pelaksanaan ajaran Islam. Jadi nuansanya saja, karena nggak ada. Kalau syariah kan berarti kan ada hukuman, ada sanksi yang sesuai dengan syariah, itu tidak ada. Nggak ada ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau paling ya misalnya orang perzinaan itu nanti di berapa hari, kecuali di Aceh ya. Aceh. Di Aceh itu memang betul dikatakan sebagai perda syariah itu. Ya. Kalau sekarang bukan perda ya, itu namanya ya konun syariah ya. Konun syariah di situ. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, dulu memang ada persoalan-persoalan terutama sekali, wah ini tidak nasionalis lagi. Tapi kan itu tidak sampai memberikan memberikan sanksi dan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap non-Muslim kan itu. Termasuk di Aceh juga non-Muslim itu tidak dikenakan sanksi seperti Muslim gitu. Jadi kalau non-Muslim nggak pakai jilbab nggak ada apa-apa masalah. Walaupun kenyataannya itu banyak juga non-Muslim yang menyesuaikan. Iya, itu saya pernah datang ke sana. Ada teman-teman ada yang, Pak jangan boleh kalau Muslim, ya nggak apa-apa lah, itu kan masalah pakaian sama atau tidak begitu kan, nggak apa-apa begitu. Nah, bicara soal tadi tuh Prof, konteks syariat terus kemudian dengan non-Muslim dan yang lain-lainnya. Dalam kajian Prof pernah juga mengkaji soal hubungan antara ini dengan antar agama itu, Prof. Itu gimana, Prof? Saya cukup banyak ya, itu tulisan juga cukup banyak, kemudian saya menangani juga cukup banyak karena saya di One Team Press dulu selama 7 tahun itu. 7 tahun. Begitu juga di Wapres itu, walaupun tidak ada bidang-bidang seperti itu, tapi kalau ada masalah saya biasanya yang menangani karena. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kerukunan di Indonesia itu luar biasa bagus. Oh gitu loh. Kerukunan itu bisa dilihat dari 2 hal. Apa aja, Prof? Jadi kerukunan itu ada istilah kerukunan, ada istilah toleransi ya. Kerukunan itu lebih dalam. Oh. Kalau toleransi itu hanya membiarkan orang tidak mengganggu orang lain. Tapi kerukunan itu kita melibatkan orang lain, kerjasama, itu kerukunan. Jadi rukun itu. Jadi 2 sisi ya. Pertama adalah dari segi sikap masing-masing umat. Apakah dia rukun atau tidak. Yang kedua adalah dari kebijakan negara. Dua-duanya Indonesia itu melampaui yang lain. Kebetulan saya melakukan kajian-kajian juga lain. Jadi saya masih sering juga dihubungi oleh Human Rights Watch. Jadi yang menjadi persoalan rumah ibadah biasanya. Nah, iya betul. Rumah ibadah kelompok minoritas sulit katanya. Saya katakan kalau melihat sulit itu apa ukurannya? Betul. Jangan hanya peristiwanya, tetapi juga harus dilihat hasilnya, jumlahnya. Saya katakan jumlah rumah ibadah minoritas di Indonesia di Indonesia itu paling banyak di dunia. Kristen misalnya. Jumlah Kristen sekarang ini ya, itu tahun lalu saya masih dihubungi. Sekarang itu kira-kira 29 juta. 29 juta. Tapi rumah ibadahnya 71, itu sesuai dengan sensus tahun 2020. 71.000. 71 artinya satu rumah ibadah itu untuk sekitar 400. Jadi rasionya ya. Rasio. Dan 71.000 itu nomor 3 di dunia. Oh, baik. Ya, itu saya katakan nomor 3 di dunia. Pertama adalah Amerika sekitar 300. Yang kedua itu adalah di Brazil sekitar 150. Yang ketiga itu adalah Indonesia. Bagaimana Anda mengatakan kesulitan? Itu ya. Jadi itu data, itu nggak bisa. Dan itu adalah di dunia. Yang lain tidak ada namanya minoritas sampai 71.000 itu. Misalnya di India. Di India itu jumlahnya sekitar 29 juta juga Kristen. Tapi jumlah tempat ibadah nggak sampai 30.000 di India. Jadi porsinya mereka jubel-jubelan itu. Ya nggak juga sih. Kalau di yang lain kan lebih lagi. Misalnya jadi misalnya di Jerman itu jumlah Kristen itu sekitar 60 juta ya. Oh, lebih banyak. Tapi gerejanya sekitar 30.000. Berarti kan satu gereja untuk 2.000 ya. 2.000. Jadi di Indonesia itu adalah yang rasionya adalah paling kecil ya, 1 banding 400 katakanlah. Yang lain
1:2000. Jadi bagaimana kesulitannya? Nah, kalau ada masalah itu sebenarnya jangan dilihat bahwa itu semata-mata dari kelompok mayoritas, tapi juga alien. Kenapa ini sudah ada gereja, ini gereja dari organisasi yang sama. Jadi PGI. Cuman dari itu kan ada perbedaan, ada keinginannya ya. Ini ada gereja Jawa, gereja Sunda. Ya kalau itu itu ada 350-an. Itu ingin mendirikan masing-masing. Sementara di Islam itu kan kalau dibedakan hanya Islam umum, secara umum ini adalah Syiah misalnya kan. Yang lain kan bisa pakai gitu. Nah, ini satu organisasi sama PGI saja kan terdiri dari berbagai dan maunya sendiri. Saya perhatikan juga teman-teman itu. Apa bedanya antara gereja Jawa dengan gereja Sunda secara teologi? Sama, hanya penggunaan bahasa saja katanya. Dan itu adalah historis. Nah ini jadi saya menginginkan dari segi umat itu adalah kita meminta kepada kelompok mayoritas untuk memberikan untuk toleransi. Tapi juga yang mayoritas juga jangan menuntut terlalu banyak. Tenggang rasa lah ya, Prof. Iya, harus sama juga. Ya tadi organisasi kedaerahan itu inginnya satu. Di sini antara Muhammadiyah dengan NU saja enggak. Kalau di saudara Muhammadiyah ya enggak ada keinginan orang NU untuk mendirikan di sampingnya, tidak ada begitu. Jadi itu coba itu dipraktikkan. Itu bisa diterima dari beberapa LSM. Oh begitu ya. Iya, coba kalau itu bisa. Kalau mau mereka ada yang mengusulkan satu wilayah itu terdiri dari beberapa gereja, silakan aja. Jadi itu izinnya sekali kan itu. Kalau ini sudah ini, dan kita ambil contoh juga Kelapa Gading. Itu ada 50 gereja di situ. Itu petan begitu. Malah mungkin lebih banyak daripada masjidnya begitu ya. Nah, ini jadi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah yang paling yang paling gampang dibanding dengan di Barat. Di Barat itu juga biasanya ada orang-orang yang melihat gampang. Anda kan belum pernah. Saya itu sudah pernah hidup di Barat dan saya ke masjid. Bagaimana mereka mau membangun masjid? Tidak mudah. Tidak mudah baik di Amerika maupun di Eropa itu tidak mudah. Jadi itu harus dilihat. Jadi kan mereka kan yang LSM misalnya itu kan membayangkan saja, mereka tidak pernah mengalami misalnya datang ke masjid atau datang ke komunitas muslim di sana. Atau saya silahkan aja Anda melihat di Google problems of constructing mosque in the United States atau in European countries. Anda akan melihat itu ada problem-problem. Jadi saya mengatakan bahwa itu adalah yang paling baik ya di dunia itu. Belum lagi dilihat dari segi di Indonesia tidak ada fobia. Tidak ada fobia, kristofobia tidak ada. Kalau ada satu orang ya itu bukan satu gerakan. Coba di negara-negara Eropa, Amerika itu ada Islamofobia itu. Jadi mana yang lebih bagus itu? Secara banyak hal dilihat dari berbagai indikator tuh. Kehidupan keagamaan di Indonesia itu sebenarnya punya banyak kemajuan ya, Prof? Iya, itu lebih dibanding dengan negara pada umumnya di dunia. Kalau negara-negara non demokratis itu nggak ada, biasa lah kalau itu mereka memang ada pengetatan kan. Ini kalau negara demokratis yang kita lihat itu masih kesulitan juga banyak di Amerika maupun di Eropa begitu. Iya. Jadi itu kita bandingkan. Jangan Anda menghitung ini terjadi penolakan. Kalau sebenarnya penolakan itu terjadi karena tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Kalau memenuhi enggak 1-2 memang, tapi ada penyelesaian. Saya sendiri punya pengalamannya. Saya waktu itu di One Team Press ada yang kesulitan. Saya tanya, saya telepon aja. Sudah memenuhi persyaratan, sudah Pak, kalau gitu kasih izin. Jadi begitu. Kalau memang ada satu, tapi begitu disampaikan bahwa kalau sudah memenuhi persyaratan, misalnya jumlah anggotanya berapa, jumlah kiri kanannya berapa yang mendukung, begitu itu sudah.
Ya, secara regulasi kalau sudah sesuai ya kenapa itu tidak dilaksanakan, Prof? Iya. Iya. Kalau masalah-masalah ada tetap saja masalah. Betul. Sebagai sebuah problem gitu. Di dunia itu enggak, tetap saja ada masalah, tapi ada penyelesaian. Betul, Prof. Nah, Prof, ini kan juga yang menarik itu konteks tadi syariah. Ada juga sekarang tuh meningkatnya tren kesalehan, Prof. Kesalehan sosial dalam artian bahwa sesederhana misalnya penggunaan jilbab kan sekarang menjadi masif, terus identitas keislaman dan sebagainya itu. Prof melihat di mana itu, Prof? Itu kesalahan individual, bukan kesalahan sosial. Iya. Apa bedanya? Kalau itu berlaku untuk individu, bukan untuk masyarakat. Ya. Karena mereka itu justru menimbulkan konflik. Bukan justru tidak melahirkan kesalehan. Oh gitu. Melahirkan konflik. Kenapa? Misalnya? Karena yang lain itu dianggap bid'ah. Oh. Yang itu ya. Kalau bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Gitu. Kalau sesat itu masuk neraka, coba. Itu kan menimbulkan konflik. Jadi bukan kesalahan sosial. Kalau kesalahan individual, oke, mereka. Dan ini pun saya ini sudah menulis ya, baru terbit juga itu. Apa itu? Equality, tentang persamaan laki-laki dan perempuan juga. Nah, persamaan tadi yang muslim dan muslim. Yang menjadi masalah itu di dunia barat itu sebenarnya bukan tutup kepala. Apa itu? Bukan hijab. Apa? Tetapi burqa, cadar. Oh. Dan niqab. Itu yang menjadi persoalan. Dan itu yang kemudian, ini merendahkan perempuan dan seterusnya itu. Padahal ini interpretasi tadi ya, reinterpretasi perlu. Niqab itu tidak ada dasarnya secara qat'i dan secara jelas. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Itu hanya pendapat ulama pada masa lalu karena memang kondisinya seperti itu, konteksnya seperti itu. Hadis yang menunjukkan bahwa istri para sahabat itu tidak pakai jilbab banyak sekali. Ada Quran misalnya, Quran yang mengatakan kullil mu'minina yaghdudna min absarihim. Hendaklah orang-orang muslim itu merendahkan pandangannya. Lah kalau pakai jilbab apa yang mau dilihat? Artinya kan waktu itu nggak pakai jilbab, kemudian kita merendahkan. Itu argumentasi orang itu cukup banyak itu. Artinya justru yang harus didorong adalah ghaddul basar itu ya. Iya. Jaga pandangan. Bukan menutup itu. Kalau seandainya orang diwajibkan menutup kan nggak perlu lagi ghaddul basar. Itu apa gunanya Allah memerintahkan ghaddul basar kalau orang itu tertutup wajahnya. Menarik nih. Itu banyak alasan-alasannya yang menunjukkan bahwa itu tidak kuat dalilnya. Jadi yang seperti itu reinterpretasi. Prof, ini ada satu hal lagi yang menarik, yaitu soal kalau kita tarik dalam konteks tadi itu bahwa ada ada yang esensial, substansial dan sebagainya. Kalau menurut pengalaman Prof Maskuri dalam kaitannya juga dengan pernah menjadi pejabat publik atau ada di belakang regulasi gitu ya. Seberapa besar norma-norma atau syariah itu mendorong dalam kebijakan-kebijakan publik yang bersifat umum, misalnya seperti stunting, pendidikan dan sebagainya itu, Prof? Ya kalau itu kan ada yang dalam bentuk hukum ya, undang-undang. Nah, itu seperti tadi saya katakan, ada ekonomi dan seterusnya itu. Tetapi ada juga yang tidak dalam bentuk undang-undang tapi kebijakan saja. Misalnya ya itu persoalan-persoalan kemiskinan misalnya itu, persoalan stunting. Ya, itu pendekatan melalui agama itu lebih efektif daripada tanpa agama. Oh, seperti jadi, KB waktu itu ya? Iya, KB juga. Dan itu bisa itu disampaikan pada majelis taklim begitu ya. Itu. Jadi ya bersamaan lah antara usaha-usaha melalui motivasi keagamaan dan usaha-usaha secara medis itu bersamaan. Kalau hanya medis saja nggak bisa secepat itu. Sama juga yang paling luar biasa itu adalah ketika menghadapi COVID. Indonesia termasuk negara yang terbaik cara mengatasinya. Karena jumlah orang yang mau mengikuti aturan termasuk melalui vaksin itu jauh lebih besar daripada negara-negara lain. Negara lain banyak, termasuk di negara Amerika itu banyak yang menolak juga. Di Indonesia tidak, karena ada fatwa Majelis Ulama.
ya itu memang kaitannya dengan itu adalah posisi wapres yang menginginkan agar fatwa Majelis Ulama itu dengan tegas begitu ya, bahwa itu adalah menjadi wajib untuk menjaga dirinya begitu. Itu kan masuk hifdzun nafs begitu. Itu seperti itu misalnya. Yang lain juga sama ya, walaupun sisi lain yang masih jadi masalah itu motivasi agama untuk mengendalikan hal-hal yang bertentangan dengan agama, termasuk korupsi. Kalau itu jangan, Prof, ya. Bahaya kalau itu. Sudah kan dari segi, tapi kan lebih karena kondisinya masih belum bagus sekali kan, sejak dulu kan masih kondisi masih seperti ini juga kan itu, sehingga Presiden Pak Prabowo sekarang itu menggalakkan untuk menangani atau untuk melawan korupsi itu kan luar biasa begitu. Nah itu harus didukung juga misalnya dengan dakwah-dakwah, khotbah-khotbah yang mendukung seperti itu sehingga lebih cepat begitu. Lebih cepat ya, Prof. Nah, Prof, ini bagian terakhir, Prof. Refleksi atau pesan penting Profesor Maskuri kepada santri mahasiswa gitu ya untuk menggeluti bidang yang mereka cintai atau yang bagi yang ingin mendalami fikih siasah dan yang lain-lain, Prof. Iya, memang fikih siasah itu kan termasuk tidak jelas ya, lapangan pekerjaannya. Ya. Untuk menjadi apa begitu. Ya bukan hanya bidang agama ini, tapi juga bidang umum misalnya sejarah. Itu jadi apa nantinya? Betul. Sosiologi, antropologi. Ya memang kalau jadi peneliti dosen kan sama juga di sini gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengatakan bahwa semua bidang ilmu itu terkait dengan pekerjaan secara langsung tidak. Tapi itu harus ada yang mengambil itu juga. Kalau tidak kosong kan seperti itu. Nah, ini yang jadi ya kalau ada orang yang mau atau mahasiswa yang mau menekuni ya harus tekuni, tapi harus sadar juga. Karena yang di dalam fikih siasah atau fikih politik itu kan ada unsur normatif. Betul. Ada aspek normatif yang itu berasal dari Quran hadis. Betul. Yang tentu saja harus bisa membaca Quran hadis. Dan terutama sekali adalah bahasa Arab. Jadi dasarnya harus kuat ya, Prof. Jadi kalau tidak bisa seperti itu ya mestinya dia sadar aja. Oh kalau begitu sadar. Berbeda dengan ilmu politik. Kalau ilmu politik kan hal-hal yang tidak ada kaitan secara langsung dengan persoalan normatif kan. Jadi empiris saja yang itu bisa dilakukan sambil jalan bisa. Tapi kalau hal-hal yang normatif itu ya harus melihat harus mengetahui bahasa Arab, mengetahui Arab, Al-Quran dan hadis itu. Nah itu yang saya lihat itu. Jadi dengan demikian memang ya punya nanti kemampuan untuk mendalami ya, Prof. Dan ini memang kekhawatiran, kerisauan saya juga kaitan dengan persoalan studi Islam. Apa itu, Prof? Yang terutama di tingkat tingkat S2, S3 ya. Ya dulu memang semuanya orang normatif. Tapi kemudian ada semacam revolusi bahwa ilmu itu tidak hanya normatif tapi juga harus empiris. Tapi ada kebablasan juga. Terlalu banyak yang mengambil empiris. Artinya penguasaan materi itu kurang. Jadi alumni misalnya tentang fikih misalnya itu banyak yang masih kekurangan. Tapi ketika menguraikan dari konteks empirisnya, bagaimana hukum Islam di Indonesia, bagaimana hukum Islam di kampung itu bisa begitu. Nah, saya tetap mengatakan ada keseimbangan. Jadi harus substansi agamanya juga harus dipelajari dan itu adalah konsep. Kemudian actionnya yang empirisnya dalam masyarakat juga harus dipelajari. Harus keseimbangan. Ada keseimbangan itu. Kalau nggak bisa. Kalau dulu kan mengikuti sebagian orang itu latah mengikuti sistem yang ada di negara-negara Barat. Kalau negara Barat itu kan tujuan mendalami Islam itu hanya semata-mata ilmu atau hanya untuk international relation, untuk hubungan kemanusiaan. Tetapi Islam, kalau kita orang Indonesia yang Muslim itu mempelajari Islam itu untuk diamalkan. Way of life ya. Sehingga harus difahami secara keseluruhan. Kalau orang Barat misalnya, karena studi di Barat kan, itu kadang-kadang studi dia dari dulu sampai sekarang itu hanya satu kasus saja. Misalnya ada orang yang tahu tokoh yang namanya
Ibnu Khaldun, dia mempelajari Ibnu Khaldun aja. Kemudian orang mengatakan ahli Islam. Padahal dia taunya Ibnu Khaldun aja. Nggak tahu hadis-hadis, nggak tahu. Nah ini kadang-kadang orang ada yang salah seperti itu. Kalau kita mempelajari di Indonesia, itu kan harus mempelajari dalil-dalil juga begitu. Orang di Barat nggak ada mempelajari dalil-dalil, nggak perlu mereka. Yang penting mengekspresikan apa yang terjadi dalam dunia Islam, baik itu yang bersifat baik itu normatif maupun empiris itu diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah. Kalau kita harus mengetahui tentang norma-norma itu karena untuk diamalkan. Nah, itu aja. Makasih Prof. Maskuri. Diskusinya tidak terasa 40 menit lebih. Terima kasih atas wejangannya, inspirasinya, semua ilmunya yang telah diberikan ke kami selama 40 menit ini. Semoga Prof. Maskuri sehat-sehat, amin. Produktif terus, ngajar terus. Teman-teman, sahabat Next Class Podcast, alhamdulillah perbincangan kita dengan Prof. Maskuri Abdillah telah selesai. Insya Allah kita akan dipertemukan lagi di lain kesempatan dengan diskusi lain yang lebih menarik. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru besar, profesor, akademisi dari lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lainnya dalam podcast ini. Podcast ini ditaja oleh LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.